Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahnya Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Sumarna baina wa ma hadina wa jaddi wa jadina wa la nusri wa malaikatil muqarrabin. Khususan wali wa dalbida wa khususan dikatin suri wa surahaja syurul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumarahul qubur minal minad wal muslimin min masyayikh wa rabiha khususan ila abaina wa abaikum syawlil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat di Allah Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan Allah Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Allah Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima Allah Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama nusa, bangsa dan negara. Kita doakan selalu semoga Allah memberi kemenangan berjuang dari Palestina dan menghancurkan Zionis Israel lanatullah. Syawlul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa hlul 'uqdatam min lisani rabbina billahi wa bil islam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bikran imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana bil ka'bati bilada. Allahumma akrimna min kamri fahmi hujjana madul batil wahmi warzuqna fahman nabiyyikum salim wa yahmal malaikat qarabin ilahana maqsuduna wa rahmatuna atina mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukur Allah ta'ala rasulillah wa na'udzubillah wa ma wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa zakrul qadim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa la yudhi fala yuqarribanna musallana. Sadaqallahul adzim wa sadaqal karim. Al-Mukarramun para ustaz dan guru dan imam yang berbahagia, tuan hadir dan tuan kuasanya, datuk datin tuan dan ban yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah walaupun di malam raya dan sekalian saya pikir cuti, tahu-tahu dapat telepon dari pihak pengurusan masjid, Ustaz ingatan jangan lupa malam ini ada pengajian. Subhanallah, luar biasa. Baik, alhamdulillah saudara sekalian, apa yang terjadi kita paham ya, bahwa Allah SWT itu memberi anugerah kepada umat Nabi Muhammad SAW itu tuan. Kita diberi anugerah namanya taman surga, Raudhah. Ada dua. Raudhah yang pertama yaitu berada di Madinatul Munawwarah, yaitu tempatnya di antara makam Rasul dengan mimbar. Antara mimbar dan makam itu disebut Raudhah, itu taman surga.
tahniah dan tuan dan pan yang sudah pergi sana, sudah berjamaah, sholat sunnah, i'tikaf, baca Quran, zikir, bersolawat dan bermacam-macam lah takwa di sana. Tahniah. Karena tuan-tuan dirakam oleh malaikat, dan rakaman malaikat itu tidak kena virus dan virus, dia ori sampai kita menghadap Allah Ta'ala. Kita menjadi bertemu Allah ketika itu. Yang belum, bercita-citalah, berusahalah. Kalau kita berusaha benar, pasti Allah akan kabulkan. Dari kesungguhan kita itu yang dinilai oleh Allah SWT. Karena terlalu banyak orang yang pergi sana tanpa duit 1 sen pun ada. Nah, itu banyak sekali. Nah, coba bayangkan. Sudah saya ceritakan teman-teman kan ya. Yang penting tiap-tiap hari berdoa, nangis pada Allah Ta'ala. Bisa membaca setiap lepas sholat, waktu akan bekerja, waktu berjalan, terus berdoa, ya Allah, izinkan kami untuk bisa ziarah ke Baitullah dan ke makam Rasulullah. Itu saja terus nangis. Tangisan tuan-tuan itu yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin serius, semakin minta, Allah akan kabul. Bagaimana caranya? Kecil. Allah kalau mau mengangkat hambanya, tidak kurang jalan tuan-tuan sekalian. Ya, tuan-tuan tidak mau diangkat, soalnya malas. Karena Allah sudah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu bermakna umum. Siapa saja memperjuangkan, mempertahankan, melakukan agamaku, ajaranku, pasti aku akan beri petunjuk. Itu kan janji Allah. Di sini letaknya waladzi jahadu. Jahadu itu jihad, bersungguh-sungguh. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh? Agama Allah itu ya ajaran agama, syariat Allah Ta'ala, apa saja. Apalagi haji itu rukun Islam. Jadi bersungguh-sungguhlah tuan-tuan sekalian. Nanti Allah mesti bagi jalan keluar. Nah, itu aja persoalannya. Jadi masing-masing kita rujuk pada diri kita masing-masing. Aku ini sungguh-sungguh enggak minta untuk pergi haji atau tidak. Nah, alasannya kita ada plus dulu mindset kita. Nggak punya duit, belum layak lah, kami siapa? Memang syarat-syarat haji adalah mesti kaya, mesti punya bekal baik waktu berjalan atau ditinggalkan. Itu syarat antara syarat dalam syariat begitu. Tapi kalau Allah mengangkat, tidak ada masalah. Persoalannya kita hubungannya dengan Allah SWT. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian sekalian, Raudhah yang kedua, ini berada di seantero dunia, di seluruh dunia. Yaitu apa? Waktu majelis taklim, nah, seperti kita ini sekarang ini. Ini namanya Raudhah, taman surga. Tatkala guru, ustaz, tok guru, tok kiai, tok imam, ustazah menyampaikan salam saja, ribuan malaikat turun, bahkan ratusan ribu, bisa jutaan turun, memenuhi tempat ini, merendahkan sayapnya dan mendoakan, ya Allah maafkan yang mengajar dan yang belajar, maaf yang belajar dan mengajar, sampai kita salam. Bayangkan tuan sekalian, malaikat turun. Dan duduk kita ini lebih baik dari sembahyang sunnah 1000 rakaat. Keluar dari masjid ini nanti bebas dari segala dosa. Kita masih di follow oleh malaikat. Sampailah kita balik ke rumah. Sebelum masuk ke rumah, katakan tuan pergi kedai dulu ke baju, malaikat masih follow. Kalau masuk rumah, malaikat mengucapkan salam tuan, assalamualaikum, tinggal. Dasarnya jelas. Rasulullah SAW man salaka tariqan yaltamisu subi aliman fa huwa bisabilillah kata yarbi'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu adalah sabilillah, jihad di jalan Allah sampai dia balik. Ini kan tawaran-tawaran yang luar biasa, tapi kalau dapat pelanggan, itulah kelemahan kita tuan sekalian. Padahal bangsa yang maju itu bangsa yang berpendidikan. Itu udah di mana saja. Kalau serius berpendidikannya mantap dan sebagainya, akan diangkat Allah Ta'ala. Kan Allah yang berjanji,
Surat Al-Mujadilah itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat beberapa derajat di antara kalian atas dasar dua, iman dan ilmu. Itu masalahnya. Minta maaf walaupun yang berilmu itu bukan orang Islam, tapi oleh karena sudah memenuhi piawaian, memenuhi kehendak Allah, Allah angkat. Walaupun tidak iman, itu orang kafir. Kita beriman tapi ilmunya kurang, jadi angkat, tapi kurang sempurna. Di ilmu ada menentukan, Tuhan sekalian. Karena kata Imam Al-Ghazali, ayul walad itu punya ilmu tidak diamalkan adalah salah. Beramal tanpa ilmu ya tidak betul. Jadi dua-duanya mesti kita lakukan. Kita beramal dengan didasarkan ilmu dan ilmu didasarkan amal. Ini kekurangan kita di sini. Walaupun kadang-kadang sudah diingatkan. Kan tiap-tiap pengajian, tiap malam itu kan ustaz-ustaz kita tinggal jadwal itu. Ustaz ini kan melakukan. Tapi persoalannya kita berhenti dalam teori, dalam tahun mendengar saja, tapi aplikasi untuk mengamalkan itu kurang. Contohnya senang aja. Hari ini sebenarnya kita bicara Al-Hikam, tapi minta maaf Pak Imam ya, kita bicara umum bab korban ini. Kalau tidak silap pada bulannya lepas sudah saya ingatkan amalan di bulan Dzulhijjah. Salah satu di antaranya yang bagus tuan-tuan, kita berpuasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Coba bayangkan, itu kan ilmu. Dasarnya daripada hadis sahih, sanadnya sahih. Karena yang menyampaikan hadis ini adalah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitabnya Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin itu kitab yang digunakan oleh para kiai-kiai ulama-ulama di pondok pesantren Indonesia kebanyakan. Kalau tuan pernah dengar Ustadz Das'ad Qadhif itu yang ceramah terkenal itu rujukannya Durratun Nasihin. Kalau di Malaysia saya perhatikan Ustadz Ustadz Badrul Shah itu Mufti Pahang sekarang itu guna menggunakan begitu. Rujukannya demikian, dan memang itu kitab luar biasa. Dan ini juga saya sampaikan kepada sekalian. Dalam kitab Durratun Nasihin itu disebutkan kita disunahkan puasa 1 sampai 9. Persoalannya, kalau tuan tadi sampai 1 sampai 9, berapa yang mampu puasa? Yang teruk nih, kalau tuan tak puasa sama sekali, ini yang kita tak paham dengan bahasa apa lagi. Inilah kelemahan kita di sini ini. Terhenti hanya dalam ilmu, tidak diamalkan. Ya nggak ada gunanya lah. Bahkan diancam orang yang berilmu tidak diamalkan. Itu diancam yaitu akan disiksa sebelum penyembah berhala. Ini ucapan seorang ulama besar namanya Ibnu Ruslan, dikenali Syekh Zubat. Dalam kitabnya Zubat beliau bersyair, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun bin qabli ubbatil wasan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jelaskan, orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala. Dan orang yang beramal tanpa ilmu ditolak. Di sini bermakna ilmu harus diamalkan dan amal mesti didasarkan ilmu. Hari ini tadi hari terakhir, hari Arafah untuk negara kita. Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia sama. Jadi kadang-kadang kita terprovokasi. Ada yang mengatakan ikut Mekah hari raya kita hari raya. Ini agak koclok dengan pendapat ini. Macam mana begitu? Kita punya garis panduan sendiri-sendiri, batas daerah sendiri-sendiri, berbeda masanya. Kenapa kadang-kadang menasihat yang macam gitu? Ya nggak bisa dong. Jangankan kita dengan Arab Saudi, di Malaysia itu ada 2 bagian, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Timur dikenali Sabah dan Sarawak. Itu pun masanya berbeda dengan Malaysia Barat. Tuan-tuan sekalian, tahu-tahu
dengar azan katakan tuh, yang azan tuh radio Sabah atau televisi tuh pasti radio Sabah. Tuhan berbuka, batal karena belum waktunya. Coba bayangkan, itu baru sesama negara Malaysia. Toto ada pendapat mau ikut Mekah, ikut macam itu mana tuan sekalian? Sekarang kita sudah ba'dal maghrib di Mekah, sekarang masih siang ini. Ya gak bisa. Jadi tolong tuan sekalian, jangan kalau hari raya ikut Mekah, sholatnya waktunya dan sebagainya tidak. Itu kan koclok itu namanya. Gak bisa lah diterima suasana begini ini. Jadi hari ini hari terakhir puasa Taniah, dan tawarannya juga istimewa. Hadisnya hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang artinya saja siapa puasa hari Arafah, Allah akan ampunkan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang, sekaligus setahun yang sedang kita lakukan. Mananya untuk tahun ini, dosa tahun 2003, 2004, 2005 beres. Itu hadisnya riwayat Imam Muslim. Tapi Tuhan tak kisah, ini yang dia sayang betul nih lah. Kenapa kok dablek banget tuh lah? Kenapa jadi begini? Ini ada suara bicara nih, siapa nih? Sini atau sana? Tuan-tuan, tolong berhenti ya. Jadi di dalam masjid nih, saya yang bicara sekarang. Terima kasih. Dengarkan, ini ilmu yang betul. Ini pasal-pasal begini lah, kadang-kadang ada tak paham. Oke, kalau anak-anak ya tolong berhenti, kalau bapak-bapak berhenti. Baik, terima kasih. Coba sekarang kita tanya pada diri sendiri, atas dasar apa tuan-tuan tidak serius tuh? Modalkan hadisnya hadis sahih, kitabnya jelas, dan tuan-tuan sehat, ada kemampuan. Nah, salah satu di antaranya karena Tuhan memahami hukum sunnah itu. Sering saya sebut kata bahasa ulang balik ini supaya tuan-tuan mantap betul itu. Hukum sunnah, sunnah itu menurut syarak atau menurut hukum fiqh. Memang sunnah itu kalau dikerjakan dapat ganjaran, kalau tidak tak apa, tak dosa pun. Nah, ini betul. Tapi ini kadang-kadang membawa kita take advantage, menjadi orang sembrono, dablek, dan saenake dhewe. Coba kita rubah, mindset kita rubah, ikut pendekatan orang yang sudah makrifat, orang yang kenal kepada Allah, dekat kepada Allah, takarub kepada Allah, ahli-ahli sufi, ahli tasawuf. Beliau mengatakan sunnah itu overtime, OT for you. Diambil dari mana? Diambil dari firman Allah surat Al-Isra ayat 79 yang berbicara tentang qiyamul lail atau salat tahajud. Ayatnya berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Artinya lebih kurang, sebagian malam bangunlah, bangkitlah, salatlah sebagai overtime for you. Nafilatan lak itu overtime for you. Ini yang diambil tuan-tuan. Mereka bukan ngawur, diambil Quran. Oleh karena kita ini tidak ada kemampuan, follow saja ulama-ulama besar. Oh, jadi supaya kita rajin, kita artikan bahwa dengan puasa sunnah ya Allah ganjarannya luar biasa. Karena yang memberi ganjaran itu Allah melalui lisan nabinya. Ya kita follow ikut nabi kan. Katanya siapa yang cinta pada Allah mesti mengikuti Rasul. Nah, mengikuti Rasul itu bermakna cinta. Cinta kepada Rasul bermakna cinta pada sunnah Rasul, bermakna cinta padaku, kata Nabi. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'a fil jannah. Bukan itu jelas. Hadis ini juga riwayat Imam Muslim. Man ahabba sunnati, siapa yang mencintai sunnahku, faqad ahabbani, benar-benar cinta padaku. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta padaku, kana ma'i fil jannah, bersamaku di surga. Nah, tuan-tuan kok nggak mau nih, gimana sih Pak? Saya tak paham nih kenapa jadi begini. Dan harus move on dong. Masa tiap tahun begini aja? Kan sering saya sebutkan, tuan-tuan sudah berapa tahun hidup di dunia ini.
Ada 50 tahun, ada sudah 60 tahun. Soalannya, tanya pada diri, aku sudah 50 tahun dan 60 tahun, pernah nggak aku puasa 1 sampai 9 bulan Dzulhijjah? Soal pada diri. Oh belum, ya lakukan dong. Sudah berapa kali? 10, jadikan ke 11. 20, jadikan ke 21. Begitu. Bukan nyerundul seenak dewe saja, tapi mintanya masukkan surga, surga mbahmu, surga nenek. Pikirlah Tuhan, rubahlah Tuhan. Kalau toh kita tidak kaya di dunia, kalah dengan orang kafir, kita jangan sampai miskin. Akhirat kita ya kaya lah. Jadi begitu seimbangannya begitu. Tapi yang terjadi udah terlanjur apa nanti kata. Terpaksa tunggu tahun depan. Kalau hidup, kalau mati salahnya sendiri, enggak blek. Karena Allah yang beri masa pada kita itu. Tuhan masih ingatkan. Allah bersumpah tuh sampai masa tuh sampai 5 jenis. Pertama wal fajri, kedua wad duha, ketiga wan nahar, keempat wal lail, kelima wal asri. Coba. Ini sumpah yang pencipta maha pencipta saja bersumpah. Itu bermakna ada sesuatu yang luar biasa. Nah, tentang 10 awal bulan Dzulhijjah kan sudah saya ingatkan itu. Allah bersumpah, rujuknya surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang ke-10. Loh, ini kan Allah yang bersumpah. Dan malam ke-10 itu dijelaskan. Allah memberi anugerah kepada kita dalam 1 tahun ada 3 bulan yang 10 harinya istimewa. Tak apa saya ulang sedikit aja keterangannya, tak usah. Pertama 10 akhir Ramadan, kan ada Lailatul Qadar. Coba. Sampai disebutkan jelas begitu. Kedua, 10 awal bulan Dzulhijjah yang baru selesai hari ini. 9-nya lah, puasanya lah, 10-nya besok. Dan ini peristiwa yang mengkagumkan. Dan itu membentuk karakter manusia. Karena kalau kita rujuk dengan keadaan sekarang. Oke, saya ulang sedikit aja tentang Nabi Adam dan Nabi Yunus lah. Saya ulang balik, ini penting soalnya. Karena realiti masyarakat kita melakukan sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan Quran ini. Mereka bukan yang goblok soalnya. Mereka sarjana, mereka katakan alim, tapi lari daripada ajaran sebenarnya. Oke, atau kita Nabi Adam pernah bersalah, diambil tindakan disiplin, diusir dari surga ke dunia. Tapi pelajarannya luar biasa. Atau dan kita segera mengakui dengan bentuk nangis dan doa. Rujukannya surah Al-A'raf tuh. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu style Nabi Adam. Kedua Nabi Yunus dilempar ke laut, ditelan ikan. Itu namanya ikan nun, kan jos. Coba bayangkan. Diambil tindakan disiplin karena dianggap melakukan kesilapan. Karena beliau sudah berdakwah ribuan tahun, ratusan tahun, tuan-tuan bayangkan. Bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Dikarenakan pindah ke pulau lain. Allah tak setuju. Allah tidak mau pejuangnya, petarungnya, utusannya bersikap putus asa, nak pergi tempat lain. Waktu diambil tindakan disiplin, masuk dalam ikan, hanya menangis, inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dari dua nabi ini mengajar kepada kita, tatkala kita diambil tindakan disiplin oleh Allah, karena kita perjuangan, kita bergerak, kita melakukan untuk membela agama Allah, kadang-kadang dihina, difitnah, ditohmah, bahkan diancam bunuh, kalah, menang, ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Tatkala kita kalah, tatkala kita terhina, tatkala kita terfitnah, baliknya pada Allah. Style Nabi Adam, Rabbana dzalamna, kami zalim ya Allah. Oleh style Nabi Yunus, ini kuntu minadz zalimin. Tapi itulah pemimpin-pemimpin kita nih yang konon hebat berbicara Islam. Tatkala kalah,
tatkala perjuangannya tidak dimenangkan Allah Ta'ala, meroyan, ngomel, dan melantik seorang penasihat tapi atau perasuah, penipu, pembohong, itu ajaran apa? Ini maksud saya. Tuhan ambil pelajaran, balik pada Allah, nangisnya pada Allah bukan pada manusia. Sampai kiamat tidak akan selesai. Kalau orang goblok tak apa, ini katakan pejuang Islam tandanya, tapi takkan tak bisa belajar ini. Nah ini contoh lah. Jadi Tuhan saya mengajak pada diri saya, tuan-tuan, pahamilah sejarah yang telah dicipta oleh Allah Ta'ala itu untuk memberi pelajaran supaya kita punya mental baja, punya jati diri, punya karakter yang luar biasa. Dah, itu udah berarti ini salah satu contoh. Banyak sebetulnya. Tapi sekarang malam ini yang terbaik kita bicara korban, karena besok kita sudah mulai berkorban. Kita falsafah korban. Ini pun coba betapa ramai orang kita yang masih tidak mau paham. Kalau tak paham tak apa, tak mau paham bahwa korban itu sejarahnya sangat mengagumkan. Bermula daripada firman Allah surah As-Saffat ayat 102 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'u sa'ya. Ketika Ismail umurnya sudah boleh diajak bekerja. Itu pengertiannya. Diartikan oleh mufassir yang mutabar sekitar umur 12 atau 13 tahun. Anak kita katakan tingkatan 1 lah. Ini arafil manam. Ya pagi-pagi ini, besok pagi ini dipanggil ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku yang kusayangi. Ini arafil manam, sejak aku tadi malam mimpi anni azbakuka, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Fandur madza tara, apa pendapatmu? Ya Allah, tuan-tuan, apa pelajarannya? Pertama, Nabi Ibrahim mengajar kita adalah sebagai tokoh demokrasi. Apa artinya? Allah perintah langsung pada Nabi Ibrahim, sembelih anak kamu. Walaupun mimpi, itu perintah daripada Allah. Nabi Ibrahim tahu salah aja ngomong dengan anaknya atau apa? Ambil aja potongnya, sembelih itu. Ambil algojo, tolong tuh bawa anak saya sembelih. Boleh. Tapi seorang yang akan mengajar kepimpinan kepada anak-anak cucunya termasuk kita ini dipanggil, wahai anakku. Resikonya berat itu, teman-teman, antara yes or no, diterima atau ditolak, karena anak sudah pinter, udah besar dan akan disembelih. Ya Allah, tapi Nabi Ibrahim atas dasar kebenaran disampaikan juga tadi malam bapak mimpina diperintah untuk menyembelih kamu. Apa pendapatmu? Ya Allah, ini Ismail pula. Pelajaran kedua, didikan ibunya Siti Hajar mentarbiah putranya begitu successful, walaupun baru umur 2 sudah mature, sudah bisa membedakan antara perintah Allah dan perintah manusia, kepentingan Allah dengan manusia. Nah, karena kita bandingkan dengan anak kita yang seumur sama dengan Mail 12 tahun, bagaimana? Sampai di masjid pun atau Jumat ngomel sendiri, ngomong sendiri, lobar-lobar, masih main guli, masih main handset. So what happened? Jadi tarbiyah Tuhan pada anak gagal itu. Jadi pengertiannya begitu. Tarbiyah sebenarnya anak, karena Nabi pun mengajar, ajarlah anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. Dan rotan kalau tidak sholat kalau umur 10 tahun. So 11 dan 12 jangan mature. Sama nanti kalau digabungkan. Tapi realitanya masyarakat kita, anak-anak kita, ini pelajaran. Sehingga tatkala ditanya begitu, Tuhan sekalian, anak ini anak soleh, menjawabnya apa? Ya abati falma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah, kalau memang itu perintah daripada Allah, silakan. Insyaallah Mail sabar. Artinya sanggup disembelih.
Ya Allah, tuan-tuan, luar biasa. Masya Allah. Ini kisah nyata, bukan auta, fakta. Rahmail setuju, karena dalam elemen rumah tangga ada ayah, ada anak, ada mak. Panggil istrinya, Siti Hajar, atau istriku yang kusayangi juga, tolong mandikan anak kita, mandikan, beri pakaian yang cantik-cantik dan pakaiannya wangi-wangi. Coba, ini diambil pelajaran oleh para ulama fiqh. Jadi kalau tuan-tuan mau berkorban, cari yang cantik, yang harum, yang wangi, yang mahal lah. Jangan handset termahal, kasut termahal, nikte, handbag termahal, kereta termahal, korban tercorot. Ya nggak betul. Cuman ini. Jadi gitu, karena korban itu rasa syukur dan tanda cinta. Itu pengorbanan. Dah pakaian begitu, diajak jalan pula tuan-tuan. Dari Mekah pergi Mina itu lebih kurang 6-7 km. Jalan kaki, ya Allah. Betapa beratnya ujian atuk dan nenek kita ketika itu. Berat. Taruhannya yang di sebelah anak tuan-tuan. Diajak jalan oke aja, tak banyak itu. Tapi tatkala berjalan menuju untuk penyembelihan begitu, ini setan yang paling sibuk, setan yang paling bingung. Iblis itu kalau ada orang taat ya sibuk tuan-tuan, nak menggoda dan menghancurkan bagaimanapun caranya. Dan iblis ada dua jenis, ada iblis kepala gundul, ada iblis yang makan nasi kerabu itu. Jadi hati-hati itu. Baik. Sampai sekarang di dekat tempat melempar jumrah, ula usta aqabah, aqabah ula usta, itu dah ada keliru. Itu masalah begitu. Ini simbol. Coba mula-mula diganggu Nabi Ibrahimnya. Ibrahim, tolonglah. Kamu tak kasihan anak kau, ini bahasa yang kita cipta. Tak kasihan ke anakku, masa depannya cerah dan satu-satunya anak ketika itu. Kenapa enggak mau? Minta excuse lah pada Allah, ganti binatang, enggak apa-apalah. Tapi Nabi Ibrahim tidak layan. Ambil batu, Allah Akbar. Karena setan layan, iya ke aja hancur tuan-tuan. Kalau setan berbentuk kepala gundul atau setan berbentuk kepala hitam, kalau Tuhan layan hancur. Jangan layan. Ambil batu, Allah Akbar. Lari. Tapi larinya setan tadi apa terlari? Enggak. Balik lagi ke ganggu ibunya. Istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Ibu Hajar, ibu tahu tak anaknya dibawa mana? Tak tahu, dibawa ke Mina. Ada apa? Kata perintah Allah untuk dikorbankan, disembelih. Biar betul, wallahi wa ta'ala billahi, betul. Atas perintah Allah, iya, katanya perintah Allah disembelih. Apa? Siti Hajar mengatakan, itu kalau perintah Allah, jangankan ma'il, aku pun sanggup dikorbankan. Ambil batu lempar, Allahu Akbar. Ini sikap, ini kita pelajari. Lari, bukan lari jauh, balik lagi, goda satu lagi, namanya Ismail sebagai anak. Coba bayangkan, Mail, kamu kan masih muda, masa depan kamu cerah, kamu masih mempunyai wawasan yang hebat, macam-macam lah. Tapi sama, ambil batu, Allah Akbar. Nah, apa pelajaran tuan-tuan? Dari pelajaran ini, ingat, kalau tuan-tuan nanti punya keluarga atau tuan dan puan sendiri, seorang pemimpin, jadi pemimpin yang populer, glamour, yang kondang kalau kau kajul dorong, kepala daerah ke, menteri besar ke, menteri kecil ke, apalagi pada menteri dan sebagainya. Hati-hati itu, setan akan menggoda dalam bentuk apapun juga. Pertama kan bapaknya dulu dengan tawaran,
dengan rasuah yang bermacam-macam, tawaran yang begitu. Kuat enggak datuk ini atau pemimpin ini? Kalau kuat, ambil batu, Allahu Akbar, lempar. Jangan layan, lari. Tapi datang balik, pergi ke istrinya, datin. Ini contoh aja lah tuan, tapi kenyataan. Tahu dia siap, tahu kelemahan datinya. Wanita kan lemah emosi begitu. Di depan rumah itu ada 3 kereta. Yang depan Tesla, nomor 2 BMW, ketiga Rolls Royce. Katakan begitu. Assalamualaikum datin. Siapa ya? Kami. Gimana nih? Di depan tadi yang tengok nih. Tadi dia tampak nah. Ini 3 kereta ini, tuan. Ini semua sudah ada sertifikatnya semua, surat-suratnya lengkap semua, sudah saya atasnamakan datin. Ambillah datin, siaplah itu. Tinggal apa? Datin itu apa? Enggak geliang dah dengan hadiah di depan mata begitu itu. Kalau terperangkap, oke, terima. Tepuk tangan dah iblis. Akhirnya datuknya balik dari pejabat, malamnya sambil makan malam ke atau sambil tiduran dipijit-pijit mengatakan, abang, sudahlah bang, janganlah terlalu bising-bising sana sini, cukuplah, abang dah tua pun tak apa, biarlah sudah, biar serukan sana, ini kita ada dapat hadiah macam-macam. Coba, abang hancur, karena datinya ceroboh, makan rasuah, makan suap. Tapi datin kuat, lebat, Allah Akbar, lari. Tapi balik lagi, karena kurang satu lagi, anaknya. Anak diganggu. Anak muda ditawari motosikal besar yang terbaru, proyek ini hadir, dijanjikan setiap bulan akan di tiket free untuk melancong mana saja dunia. Cakap saja bila tiket siap. Apa enggak ngeliyeng tuan anak muda nih? Dia caranya banyak, iblis tahu aja cara untuk mengelirukan begitu. Tapi kalau anaknya tadi suka soleh, hebat, ambil batu, Allah Akbar, beres. Tapi kalau oke aja, hancur. Jadi ini kenyataan tuan, dan di mana-mana pemimpin dunia, termasuk negara kita. Tengok. Bapaknya bagus, oke, belum tentu istrinya bagus. Pikir tuh. Istrinya bagus, belum tentu anaknya bagus. Dan ini yang terlibat. Namanya anak. Walaupun peraswa, penipu, pembohong, penyakau, buat tuntutan palsu yang gak karu-karan, dilindungi ya anak. Tapi Nabi Ibrahim diperintah Allah, sembelih anakmu. Jadi Tuhan punya buka minda kita ini. Ini reality. Jadi kalau boleh Tuhan sekalian usahakan di antara 3 elemen, 3 komponen keluarga ini. Ayah, ibu, anak mesti berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seia sekata, seiring sejalan, senada seirama, sehati sejiwa, sederap selangkah, seayek sekokapti, segulai segalai. Itu biar kuat. Akhirnya tidak mudah dihancurkan oleh orang sekarang. Entam kromo aja, bapaknya darah rasuah, istrinya pun ikut, anaknya juga. Hancur tuan-tuan. Tapi masih tidak mengaku. Sudah buta mata hatinya, sudah jelas salah, sudah keliru, masih bertahan. Karena apa? Karena pengikutnya juga banyak. Pengikut-pengikut yang tidak paham hukum agama, pokoknya sampai jelas dia perasa, penipu, pembohong, ucapannya pun celupar dan sebagainya. Allahu Akbar. Ini bahasa apa ini? Hati-hati tuan-tuan. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Cakap di depan perasa macam mana ini? Pikirlah tuh, hai anak muda tuan sekalian, pahami agama dengan betul-betul. Ini bukan bicara masalah politik, bukan kita bicara campaign di Sungai Bakak. Ini bicara sejarah tuan-tuan. Pahami, so apapun dia kena.
Yang saya sarankan kalau kita jadi pemimpin, tolong. Siapa tahu di antara anak kita bisa jadi pemimpin. Ini ada modal bicara. Jadi setiap tahun diungkap gali. Supaya kita punya jati diri yang hebat Tuhan dan sekalian. Oke, hebat kan? Karena dia diberi contoh begitu akhirnya selamat. Walaupun sudah selamat begitu. Apa terus Allah SWT? Ya stop belajar, oke enggak? Masih berjalan diuji betul lagi. Datang saat ke Mina. Akan ada penyembelihan, dilakukan begitu. Subhanallah Tuhan, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Sebelum diadakan penyembelihan ada satu dialog yang sangat menyayat hati. Kalau difilmkan banyak orang pingsan tuan-tuan. Nabi berintahnya pada putranya Ismail, sebelum kita lakukan penyembelihan ada pesan untuk bapak dan mak kau. Ada ayah, saya highlightkan 3 saja. Pertama, tolong ayah tajamkan pisaunya sehingga nanti bila sudah sampai ke leher Mail terus terpotong, biar ayah tidak kasihan pada Mail. Wah, mulai menetes air mata. Ya Allah, budak ini agar disembelih masih memberi nasihat. Kedua, ayah tolong tutup dengan daun atau apa-apalah. Yang penting ayah jangan sampai nampak wajah Mail. Masya Allah. Dan yang ketiga ya, nanti baju ini tolong jangan dibuang, ambil kasih pada mak, biar mak tak rindukan Mail. Ya Allah, netes air mata Tuhan, luar biasa pengorbanannya. Maka dilakukan pengorbanan di pangkuan Tuhan dan sekalian dengan Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh. Tak perasan ditahan oleh malaikat Jibril. Saat itu Allah panggil para malaikatnya di langit. Hai para malaikatku, perhatikan hambaku. Dia sanggup sebagai ayah mengorbankan anaknya demi perintahku. Dan seorang anak sanggup dikorbankan juga demi perintahku. Melihat begitu malaikat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Ditutup dengan Israel, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sejarah takbir. Kita teruskan, ada dulu. Oke, dan sekarang ya, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahi al-'azim. La haula wala quwwata illa billahi al-'azim. La haula wala quwwata illa billahi al-'azim. La haula wala quwwata illa billah.
والشرف والدرجة وأبأس مقامنا إنك لا تغفر الميعاد يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah masih datin sekalian. Jadi besok kebetulan 10 Dzulhijjah keluar dari rumah bersama istri anak-anak bertakbir dengan satu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pikiran kita bicara, ini takbir malaikat. La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahilham. Ismail. Coba bayangkan Tuhan. Luar biasa. Pengorbanan yang luar biasa. Akhirnya Allah perintah malaikat Jibril turun, Jibril ambil tuh kibas dari surga, ganti. Ini cara Allah untuk memberi anugerah mesti diuji dengan luar biasa. Karena Allah punya pakem, punya undang-undang yang absolut, yang tidak boleh ditawar-menawar. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di sebalik penderitaan ada kesenangan. Ini kaidah dan ini dari Quran. Maknanya kalau Tuhan ingin bahagia, ingin senang, ingin sukses, mesti penderitaan dulu, mesti ujian dulu, mesti begitu. Sehingga timbul kata-kata orang tua kita, berakit-rakit ke hulu, baru berenang ke tepian. Sakit dulu, baru senang. Iya karena butuh, baru iya karena stain. Menanam dulu, baru menuai, dan seterusnya lah. Jadi ini kaidah. Cara mentarbiah anak juga begitu. Jangan tak apa, bio tak boleh. Atur disiplin. Ada time schedule, ada timetable. Itu cara. Ini siapa yang bicaranya? Tolong tonton, jangan beri, jangan cakrai. Siapa yang ngomong ini? Minta maaf, Pak. Jangan biasakan kalau ada pengajian yang ngomong sendiri. Baik, terima kasih. Karena malaikat tidak akan turun. Ya, tuan-tuanmu tidak paham dengan ilmu nanti, ngomel sendiri. Terima kasih. Siapapun juga, saya tidak mau macam itu, teman-teman. Hormati. Ini pengajian. Baik, saya teruskan. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi itu persoalannya. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu cara berkorban. Nah, sekarang persoalannya, sejarah korban sudah tahu. Dan korban tadi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail dilaksanakan dengan successful. Sekarang korban juga Allah perintah pada kita sekarang. Mana ayatnya? Jelas, gamblang, enceto, welo-welo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Coba, ini ayatnya. Dan tuan-tuan hafal semua ayat itu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, aku telah memberi engkau nikmat yang banyak. Apa itu yang Allah berikan pada kita, teman-teman sekalian? Mulai dari kandungan mak sampai sekarang non-stop Allah curahkan. Waktu kita bujangan dulu sendirian, Allah tanggung rezeki kita. Kemudian kita kawin, mestinya dengan perkawinan ada beban berat, tapi ternyata istri juga diberi rezeki Allah, jadi kuat. Bahkan semakin kaya. Punya anak pula, lo udah usul bukan 1/4. Mestinya juga beban, tapi masing-masing anak diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Hanya kita mampu. Dan itu berpuluh tahun. Allah tak minta apa pun. Bukan beri aku makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan. No, ambil itu semua. Allah minta dalam ayat ini, fasalli li rabbika, salatlah ke Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah binatang korban. Ini langsung perintah dari Allah. Dan Tuhan punya duit itu. Maka dari itu ancaman Rasulullah kepada orang punya duit tidak korban. Ini hadisnya, hadis sahih. Man kana lahu sa'atun la yudhi fala yuqriban musallana. Siapa punya duit dan tidak mau berkorban, tak payahlah pergi masjid, tak payah pergi surau, tak payah pergi musola. Pura-pura Allahu Akbar takbir, Allah Maha Besar tapi lokek wakil kedekut cetil bedidil gedowil.
Itu kan khutbahkan Pak Imam Khatib di Selangor sama ketika itu tentang hadis ini. Jadi Tuhan tak ada kemampuan tidak lakukan, bermana Tuhan sudah menghina Allah Ta'ala. Yang namanya Allah perintah Tuhan tak kisah. Tuhan kan mempermainkan Allah. Kalau dibalik macam mana nanti? Contohnya senang aja, anak Anda yang paling cantik, yang paling handsome, juara kelas, luar biasa, kebanggaan ibu bapak. Tentu keluar daripada sekolah accident, kaki juaranya patah dan cacat seumur hidup, harus bayar di hospital 9.000. So what happened? Mau apa? Itu urusan Allah. Atau rumah Tuhan dibakar oleh Allah Ta'ala, keretanya menjulam ke jurang. Pikirlah tuan-tuan, korban itu artinya tanda syukur dan sekaligus cinta. Tidak disebut cinta tanpa pengorbanan. Ini cinta kan sekalian. Seluruh dunia ada. Orang Barat punya cinta legenda, namanya Romeo and Juliet. Nah, di Arab juga ada, namanya Laila Majnun. India juga ada, namanya Shah Jahan dan Mumtaz, sampai timbul Taj Mahal. Itu karena cinta tuh. Luar biasa. Di Indonesia ada namanya Andi-Andi Lumut. Kalau di Cina namanya Sampai Intai. Di negara kita juga ada namanya Hang Tuah. Cintanya dengan rajanya, sayangnya rajanya luar biasa. Waktu Sultan Melaka mengatakan, alangkah berserinya kerajaan beta kalau beta bisa mengaisurikan Tun Teja. Tuah dengar itu tuan-tuan, tanpa diperintah rajanya, dia panggil adik-beradiknya di bawah pokok, Hang Jebat, Hang Likiul, Hang Kir duduk. Ingat, malam ini aku juga akan berangkat ke Pahang. Aku nak boyong Tun Teja. Jangan sampai ada yang tahu. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Saya ulangi, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Wah, ini wasiat, ucapan Hang Tuah sebagai pahlawan, sebagai panglima. Itu Hang Tuah, betul. Yang Hang Tuah sekarang ini semua pecah, perut pun pecah, mulut pun pecah. Hang Tuah Sontoloyo ngaku aja pahlawan, pembela agama, pembela bangsa, tapi peraswah, pembohong, masih tak paham-paham ini. Oke, sampai ceritanya singkatnya aja, Tun Teja akhirnya dibawa oleh Hang Tuah, naik kapal balik ke Melaka. Di tengah-tengah lautan, Tun Teja, seorang putri raja cantik pula itu, mengatakan I love you Tuah. Singkatnya cerita begitulah. Subhanallah. Tuah mengatakan, ampun Tuhan putri, bukan untuk saya, untuk raja saya. Ya Allah, cuman nih Tuah, aku dah terlalu cinta pada engkau, mana melupakan kau. Akhirnya dimakan sirih Tuhan. Bila makan sirih, akhirnya Hang Tuah menyanyi, berkorban apa saja. Loh, kan begitu. Ini korban apa saja, harta atau nyawa demi yang disayangi. Harus betul. Ini kisah yang agamis. Seorang ulama atau imam besar pernah berdoa, dan doanya itu diaminkan ribuan umat dan semua menangis. Tatkala sampai ayat, ya Allah ya Tuhan kami, demi cinta kami kepadamu ya Allah, demi cinta kami kepada Rasulmu ya Allah, bla 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 itu. Oh, banyak yang menangis. Nah, salah satu di antara yang mengaminkan itu seorang wanita yang jadi waliullah, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Selesai orang balik semua, justru beliau datang menjumpai Pak Imam ini. Assalamualaikum Pak Imam, mohon maaf ya, saya ingin konfirmasi, ingin pencerahan. Apa saya tadi tidak salah dengar? Tuan Imam berdoa, demi cinta kami kepadamu ya Allah, demi cinta kami kepada Rasulmu ya Allah. Exactly Puan, benar. Puan tidak salah, memang saya berdoa begitu. Tapi alangkah terkejutnya Pak Imam tuh, bila rawi mengatakan, minta maaf Pak Imam, ini salah tau. Loh, kok salah bagaimana Tuhan? Saya benar-benar cinta pada Allah dan Rasul. Iya saya tahu, tapi doa ini salah.
Jadi yang benar bagaimana? Yang benar begini. Ya Allah, demi cintamu kepada kami, demi cinta Rasulmu kepada kami. Nah coba. Karena CINTA, cinta adalah pengorbanan. Cinta adalah memberi. Tuhan kepada Allah apa yang Tuhan beri? Hanya minta. Cinta apa itu? Kepada Rasul apa yang Tuhan perjuangkan? Berbeda dengan Rasul berjuang demi umatnya. Begitu bangun di hari kiamat nanti, malaikat Jibril, Mikail, Israfil turun mencari kubur Nabi. Tidak jumpa karena sepanjang jarak terkukur. Mohon pada Allah, jadi ada nur, ada cahaya. Oh, inilah kubur Nabi. Jibril diberitahu tentang kau yang layak dibangunkan. Ya Rasul, bangkit. Begitu bangkit, ya dan ini sudah hari kiamat. Mula-mula keluar dari mulut lisan seorang Rasul, bukan mengatakan Jibril, macam mana istri-istriku, anak-anakku, cucu cikiku, tak ada. Keluar pertama, ummati, kitalah. Ini keadaan baru sholawat saja. Ini bid'ah. Dan ada terlari tidak baca sholawat. Sontoloyo. Sholawat itu perintah Allah, bro. Jangan main-main. Yang semangat begitu. Nah itu masalahnya. Coba bayangkan, itu namanya cinta, tuan-tuan. Pengorbanan. Semakin tinggi cinta seseorang, semakin tinggi pengorbanannya. Jadi jangan terkejut kalau ada orang begitu cinta. Anniversary pertama, tahun pertama, hadiahnya banglo, hush, Masya Allah. Anniversary kedua, hadiahnya adalah kereta mewah. Anniversary ketiga, ajak melancong dunia. Tapi tak kalah cinta kepada Allah, sembelih korban, telo, macam mana tuan-tuan? Yang sudah berkorban, syabas dan tahniah. Yang belum nih, tolong tuan-tuan jangan main-main dengan sekalian. Allah terlalu banyak memberi kepada kita. Tadi inna atainakal kautsar, banyak. Dan hanya setahun sekali murahnya tuan-tuan. Hanya di sebelah lembah Kelani saya perhatikan ada 850, ada 800, ada 900. Oke, average katakan 900 setahun. Masya Allah. Bandingkan dengan bayar bill every month. Kita bayar bill untuk diri kita every month. Bil listrik, bil air, bil rumah, bil kereta, bil handphone, bil telepon, bil Clinton. Every month 3,000 plus, never mind. Ini hanya 900 tahun sekali, tuan-tuan, macam kena tsunami. Apa kanon nih tuan-tuan? Tolonglah yang belum berkorban, ingatkan ini yang sudah dia telanjur sekarang. Tapi kalau nak korban betul masih ada masa, karena berkorban dalam 4 hari. Hari besok 10, 11, 12, 13. Tapi biasanya masjid surah dah tutup semua. Bercita-citalah ke depan. Jadi tuan-tuan sekalian, maka dari itu soal Id nanti besok disunahkan jangan makan minum dulu. Setelah sholat, dalam keadaan lapar, tuan diajak pergi padang sana, katakan tengok lembunya atau kambing yang dikorbankan. Orang kalau lapar, cerdas tuan-tuan. Timbul perasaan, ya Allah, teman-teman sudah berkorban semua. Saya juga belum, ya Allah. Mohon ya Allah tahun depan kami bisa korban, ya Allah. Ada semangat. Nanti kalau tuan kenyang, serundul balik saja. Tak kisah korban, tak korban lagi saya. Nanti petang datang bawa 2 beg plastik, tutup pintu. Assalamualaikum tuan, puan, waalaikumsalam. Ini korban daripada masjid. Tuan-tuan 2. Dia terima. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya Allah, terima kasih. Tahun ini aku terima daging, ya Allah. Insyaallah tahun depan dan seterusnya kami yang memberi daging. Allahu akbar walillahil hamd. Semangat. Ini kalau doublet tengok plastik, alamak tulang aja. Apalah Pak, pikirlah ya. Anak-anak dilatih itu, anak-anak yang masih muda-muda itu. Tahun depan ini contoh aja. Yang korban papa dan mama, dua orang. Tahun depan lagi lom dan ngah, anaknya masih kecil, disimpan. Nggak, kalau cash terlalu berat,
tiap-tiap hari simpan 2 ringgit saja. Insya Allah tahun beres. Jika udah 850 atau 800, sana pergi masjid. Jumpa Tuan Nadir atau Tuan pengurusi JK bagian korban atau Tuan Bendari. Assalamualaikum Tuan Imam. Ini adalah korban saya adik-beradik. Biar betul tuh. Betul duit kamu, betul. Bagaimana? Saya diajar bapak saya tiap-tiap hari menyimpan 2 ringgit. Sekarang 1 tahun sudah 850 atau 900 korban. Masya Allah. Anak sekecil itu sudah ada sense of belonging, rasa memiliki, sudah mau berkorban. Ajaran bapak ibunya, bukan main handset aja, masih main game saja, masih tak paham. Karena apa? Karena bapaknya tidak ajar. Coba ajar dengan betul. Itu Tuan ya. Jadi alhamdulillah Tuan sekarang sudah masa tidak mengizinkan. Terima kasih yang sabar dan tanya pada orang tuan-tuan yang berpuasa tanggal 1 sampai 9 atau setidaknya Tarwiyah dan Arafah semalam dan hari ini puasa. Dan yang berkorban juga taniyah dan sekalian. Karena pengorbanan ada supaya tanda cinta kasih pada Allah Ta'ala. Kita korban seekor kambing, tapi nanti di surga akan diganti dengan helikopter, diganti dengan skywalk, diganti dengan F-15, F-16, and so on, F-22, Mike 27 dan sebagainya. Itu jelas. Dan darah yang mengalir tetes pertama saja, seluruh dosa yang korban dan keluarganya habis. Dan daging yang dikorbankan akan ditimbang di akhirat untuk diberikan tuan-tuan. Jadi supaya tuan-tuan merasa bangga, happy berkorban, tuan harus paham, korban adalah investment, korban adalah tabungan, korban adalah simpanan kekal, bahkan akan dibalas lebih banyak. Kalau rasa begitu, tuan tidak akan merasa hilang, akan disimpan oleh Allah dan dibalas. Itu rasanya. Kalau tuan merasa kehilangan, berat akan korban. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tahu korban ini, bahkan banyak cerita. Ini murid saya di Bandar Baru Bangi, dah bertahun tidak punya anak tuan-tuan. Tanya Ustaz bagaimana? Coba korban tahun ini. Bismillah, saya memberikan korban ini, ya Allah, dari korban ini berikan kami zuriat. Tahun itu jumpa lagi pada saya, alhamdulillah Ustaz, atas doanya kami sudah hamil. Bukan doa saya, ini doa. Duit yang kau korbankan. Banyak orang sakit tak jumpa, tak sembuh-sembuh. Ayo bismillah korban. Waktu korban niatkan apa nama itu tuan-tuan? Itu caranya. Orang mancing tergantung kepada ikannya atau umpannya. Kalau tuan mancing ikan puyuh cukup dengan cacing. Tapi kalau tuan nak mancing ikan jerung, umpannya kalau cacing Anda dimemplok ikan jerung tuan-tuan. Dimakan ikan jerung. Apa? Ya lembu bawa ke tengah lautan, potong darahnya saja ikan jerung sudah tercium, datang tinggal ditangkap. Begitu juga korban yang berikan pada Allah itu pancingan sebagai tanda kasih kita, tanda cinta kita kepada Allah. Allah akan balas. Gitu kan? Itu aja. Selamat Idul Adha, selamat berkorban dan mudah-mudahan kita diterima Allah Ta'ala. Dan bagi yang belum, bersikap siaplah tahun depan, persiapan yang profesional, yang betul-betul puasanya kita lakukan. Kalau boleh saya sarankan, coba 9 hari tuan-tuan, tanggal 1 sampai 9. Usahakan betul-betul, walaupun seumur hidup sekali, tapi cobalah, jangan langsung tidak sama sekali. Rasakan kenikmatan orang berpuasa dan kemudian kita berkorban. Itu aja. Yang terakhir, biasalah tuan-tuan, saya nak selalu ingatkan tuan sekalian, karena baru-baru ini tanah yang kita beli ini tuan-tuan sekalian harganya 270 juta. Sampai saya bicara ini kami sudah mampu membayar 200 juta. Tinggal 70 juta rupiah lah, lebih kurang tinggal 23 ribu aja. Dan ini bayaran dari semua tidak lepas daripada bantuan tuan-tuan. Syabas dan tanya bagi tuan yang membantu kami. Yang tidak, ya jangan harap Anda akan dapat balasan dari bangunan ini. Yang bantu, oleh itu saya sarankan sebulan sekali aja, walaupun 1 ringgit tuan-tuan, bismillah. Sebut untuk ibu bapak mertua, atuk dan nenek kita. Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah.
Dan ini pagar ini harganya 135 juta rupiah. Sudah lunas tuan-tuan. Tinggal bangun yang baru ini kita akan bikin asrama. Jadi saya hanya memberi kesempatan tuan-tuan, mari bersama-sama nawaitu kita bangun pondok pesantren di Indonesia. Tuan tidak perasan tahu-tahu punya simpanan yang luar biasa. Itu rayuan saya. Saya tidak ngemis pada Anda, tapi yang sebab yang dapat Tuan sendiri, bukan saya. Tuan yang akan dapat. Jadi bismillah, kalau hari ini lupa nggak bawa duit, bulan depan triple. Jangan tidak. Kalau Anda tidak, malam ini ada tak kisah, insya Allah bulan depan juga tak kisah. Lama-lama dapat, itu jelas itu. Kalau bismillah, saya semangat, insya Allah bulan depan juga semangat. Itu aja. Terima kasih. Jom kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wa adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna sultanan nasira bi rahmatir rahmin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu qad qamat